Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rafiq, Sarjana Agama, selaku dosen pengampu matkul sejarah dakwah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawarul Ansori dengan NIM 040203210332, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan melakukan penugasan, yaitu membuat video tentang beberapa ayat dan hadis. Langsung saja ke surah yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang sudah mendapatkan petunjuk. Maksud dari arti ayat yang tadi saya baca adalah bahwa kita seorang pendakwah itu menyeru ajaran yang baik lewat hikmah, yaitu dengan kata-kata yang baik, penyampaian yang baik, dan juga tingkah yang baik, agar yang mendapatkan sesuatu dari pendakwah tersebut, mendapatkan pengajaran dari pendakwah tersebut, bisa mengambil hikmahnya. Itu sekaligus menjadi pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi di sini ada semisal diskusi bagaimana seseorang pendai dan seseorang yang mendengarkan dakwah tersebut melakukan tanya jawab, dan itu akan menimbulkan sesuatu yang lebih baik jika debat itu dilaksanakan dengan baik. Jadi itu debat itu ada ilmu-ilmunya sendiri. Maksudnya ilmu tersebut sudah ada sanad keilmuannya, jadi jelas dan bisa diperdebatkan dengan cara yang baik agar bisa menemukan atau jawaban yang lebih baik lagi. Dan sesungguhnya Allah sudah mengetahui hambanya siapa yang sesat dari jalannya dan siapa hambanya yang sudah mendapatkan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau kana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kamu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya orang ahli kitab beriman, tentulah mereka lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Penjelasan dari arti dari ayat ini adalah bahwa alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Islam, dan itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, karena di dalam Islam kita melakukan semua perbuatan yang baik, dan kita pasti dilarang untuk melakukan perbuatan yang mungkar.
perbuatan yang jelek-jelek, perbuatan yang melanggar syariat agama. Dan seorang ahli kitab beriman itu memang lebih baik, karena mereka pasti lebih mengetahui tentang bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Namun seorang yang bukan ahli kitab juga tidak bisa disepelekan, karena keimanan seseorang itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan semoga kita dijauhi dari perbuatan yang fasik, naudzubillahi min dzalik, yaitu orang yang sudah mengetahui hukum agama tetapi melanggarnya, naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang fasik. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru tentang kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi maksud dari arti ayat yang saya baca tadi adalah bahwa menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar itu merupakan sebuah pahala. Dan orang yang bisa melaksanakan hal tersebut adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Sangat begitu mudah orang Islam untuk mencari pahala. Dan jika syariat yang dilanggar, akan juga mudah dosa yang didapat. Wallahu a'lam. Subhanallah, sangat hukum Islam sangat ringan. Masyaallah. Man dalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Maka orang yang melaksanakan suatu kebaikan, menunjukkan sebuah kebaikan, jika ada orang yang melaksanakannya, maka dia akan juga mendapatkan pahala. Jadi berbuatlah baik. Siapa tahu ada orang yang mengamalkan apa yang kita tunjukkan, apa yang kita sudah beritahu kepada orang tersebut, dia melaksanakannya sebuah kebaikan itu, maka kita juga akan mendapatkan pahala bagi orang yang sudah kita beritahu tadi. Kita berikan tahu bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mendengar sabda Rasulullah, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah kamu mencegah dengan tangan. Hendaklah kamu merubah dengan tangan. Atau maka jika tidak bisa, kita cegah dengan lisan. Maka jika tidak bisa lagi, kita ubah, kita cegah dengan hati. Karena dari ingkar hati itulah selemah-lemahnya iman. Maka jika kita melihat suatu kemungkaran, kita harus merubahnya dari mulut, mulai dari tangan dulu kita rubah. Jika belum bisa, kita rubah dengan mulut. Jika masih belum bisa, kita rubah dengan hati. Karena hati adalah serendah-rendahnya iman, agar orang tersebut bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa ra'awul munkara la yughayyirunahu aw syakka ay ya'ummahumullahu bi'aqabi
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang melihat suatu kemungkaran kemudian tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azab kepada mereka. Jadi untuk teman-teman sekalian, jika kalian melihat ada sesuatu kemungkaran, entah itu contoh ada orang pacaran atau orang apalah yang berbuat tidak pada tempatnya, maka kita harus mengingatkan kepada mereka agar Allah tidak murka. Dan karena kita sebagai seorang muslim harus saling mengingatkan. Dan jika selain itu ada orang yang berjudi atau membuat yang suatu kejahatan, maka kita harus mengingatkan kepada mereka agar azab Allah tidak turun dan Allah senantiasa cinta kepada hambanya.